Dan akhirnya tahun 2004 itulah saya dilantik menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam bagian ini saya ingin kita kembali membahas satu topik, yaitu pola-pola yang seringkali dipakai oleh oknum mualaf. Lalu pola-pola apa saja yang mereka pakai? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kali ini yang menjadi contoh yang saya ambil adalah Ustadz Fauzan Al-Azmi, yang dimana kita tahu ia adalah seorang mualaf yang dibongkar kebohongannya oleh Ustadz Stephen Indra. Kasus ini sebenarnya dibongkar sudah 1 tahun yang lalu, namun akhir-akhir atau belakangan ini itu sangat hangat diperbincangkan. Lalu seperti apa videonya atau seperti apa kebohongannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Di sana jelas Ustadz Fauzan ini mengatakan bahwa ia adalah anak seorang kardinal. Kita tahu bersama bahwa seorang kardinal tidaklah menikah. Lalu pertanyaannya sekarang, dari mana ia punya istri dan juga punya anak kandung? Nah, ini perlu dipikirkan dan perlu Anda ketahui. Ini pola yang pertama yang kita perhatikan di dalam bagian ini, bahwa kebohongan yang ia sampaikan adalah seolah-olah ia adalah seorang yang penting di dalam agamanya yang dulu. Yuk kita perhatikan lagi videonya supaya kita tahu lagi apa pola yang sedang ia sampaikan di dalam video atau ceramahnya. Tahun 2004 itu saya menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa terbaik pada waktu itu, yang pada akhirnya Indonesia memulai predikat negara yang luar biasa pada waktu itu. Dan akhirnya tahun 2004 itulah saya dilantik menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam. Tugas utama saya waktu saya Kristen adalah menghancurkan Islam. Itu tugas saya dulu. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Di sana jelas ia mengatakan bahwa ia diangkat menjadi seorang ketua misionaris Indonesia dan tugasnya adalah menghancurkan agama Islam. Wow, tugasnya sangat-sangat keji, dan menurut saya hal seperti ini tidaklah benar. Dan saya sebagai orang Kristen sejak lahir, ketika mendengar bagian ini, menurut saya ini adalah sebuah kebohongan atau adu domba antar agama.
Oleh sebab itu, hal ini sangatlah keji dan tidaklah masuk akal. Sebab kekristenan tidak punya tujuan sekeji itu. Oleh sebab itu, saya ingin kita melihat dan belajar bersama-sama tentang pola-pola yang seringkali mereka sampaikan dan seringkali mereka tunjukkan. Yang pertama, pasti nanti yang mereka kemukakan adalah mereka adalah seorang yang sangat penting di agamanya yang dulu. Ada yang mengatakan ia pernah menjadi rektor, pendeta, prater, bahkan S3 Vatikan, bahkan juga gajinya yang besar, dan lain-lain. Yang kedua, mengatakan ia punya misi untuk menghancurkan agama Islam. Contohnya tadi sudah jelas ya di video saya tadi, di sana kita bisa lihat bersama-sama dikatakan bahwa Ustadz Fauzan di dalam kebohongannya mengatakan bahwa misinya untuk menghancurkan agama Islam. Tentu hal ini adalah bohong dan adu domba, bahkan kekejian. Yang ketiga, pola yang mereka buat adalah mengagung-agungkan setinggi-tinggi mungkin agamanya yang baru dan menjatuhkan dan menjelekkan agamanya yang dulu. Supaya apa? Dia kelihatan wow dan luar biasa. Tentu jawabannya simpel, supaya kelihatannya sangat menarik, menjual, bahkan agamanya yang lama tidak ada apa-apanya dengan agamanya yang baru saat ini. Begitu luar biasa dan sangat tinggi nilainya. Nah, masalahnya adalah banyak sekali orang yang gampang percaya dengan apa yang disampaikan oleh oknum mualaf yang menjadi ustadz. Mereka seringkali telan mentah-mentah apa yang mereka sampaikan, seperti tadi katanya menghancurkan dan seterusnya. Inilah yang membuat sebuah masalah. Seringkali inilah yang dipakai oleh mereka supaya apa? Mereka kelihatan benar-benar memilih agama yang baru ini. Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita biarkan bersama-sama, yang ada adalah adu domba antar agama. Padahal sebenarnya tidaklah seperti itu. Lalu seharusnya yang kita kerjakan adalah mencari tahu, melihat dari sisi apapun yang sedang ia sampaikan supaya apa? Tidak terjadi adu domba atau kebohongan seperti kasus Ustadz Fauzan ini. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.